Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Off the Record, baca berita di balik berita ini di awal pekan ya. Dan ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke-10, berarti mulai besok ini udah akan terakhir ini putaran pertama 10 hari. Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan juga banyak sekali ya amalan-amalan yang terus ditingkatkan selama Ramadan ini. Seperti biasa Anda bersama kami, saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Kita mulai dari awal pekan dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, Ya, menjalankan ibadah Ramadan. yes. Tapi di tengah situasi semacam itu memang kita terus melihat ada berbagai keprihatinan ya Mbak. Data-data yang menunjukkan bahwa sekarang ini terjadi anomali pada Ramadan kali ini. Tidak seperti ya Ramadan-Ramadan Ramadan biasanya yang daya beli masyarakat tuh meningkat gitu ya. Biasa para Betul. pedagang-pedagang kan panen gitu. Nah, tapi ternyata Mhm. melemah ini. Ini belum pernah terjadi anomali ini. Datanya CNBC menyebutkan seperti itu. Tapi juga ada kasus Mhm. seperti di Bekasi kemarin yang dagangannya hanyut ya Mbak Agi. Kalau toh daya Betul. beli tetap tinggi, tapi dia juga nggak bisa jualan karena sampai Mhm. ada yang rugi 1 miliar segala macam ya pedagang itu. Saya Iya. nggak bisa membayangkan kalau pedagang UMKM itu dia mengalami kerugian 1 miliar itu ya berarti sudah selesai itu semua barangnya Mhm. nanti dia Mhm. pertaruhkan semua di situ. Oke, mudah-mudahan buat pedagang yang di Bekasi itu Allah memberikan jalan baru, mengganti yang lebih baik dan lebih 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 banyak dan lebih baik. Karena banyak itu belum tentu baik loh kalau di dalam sama seperti dengan jabatan ya Mbak Agi. Jabatan tinggi itu Betul. belum tentu itu berkah, itu bisa aja musibah karena di Islam orang kenal namanya istidrot ya Mbak Agi ya. Itu Iya. nanti kayaknya dinaikkan sangat tinggi tapi akan dijatuhkan juga dari tempat ketinggian itu. Jadi makanya kalau di Islam orang ketika berdapat jabatan tuh suruh menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan malah pesta pora begitu. Di Indonesia saya kira itu yang menunjukkan hal itu ternyata karena orang yang punya jabatan tinggi ternyata kemudian dengan gaji yang sangat gede tapi ternyata membuat dia tetap serakah. Kalau kasus Mhm. kemarin di mana di Pertamina terungkap sampai 1 kuadriliun meskipun sekarang kelihatannya kejaksaan udah mulai ngeles-ngeles lagi nih Mbak Agi. Sekarang ini ke Kortas Tipikor Mabes Polri yang membongkar di PLN. Kasusnya lama juga tahun 2008. Nah, cuman ini saya membaca Mhm. banyak netizen nyebutnya tapi hanya 1,2 triliun. 1,2 triliun kok hanya sekarang itu coba bayangkan. Saya khawatir mungkin mereka cuma ledek-ledek, tapi saya khawatir kalau mindset kita itu nantinya bahwa namanya Iya. korupsi itu Mhm. kalau triliunan, kalau kecil itu kalau cuma miliaran itu bukan korupsi. Seperak pun namanya korupsi itu tetap Iya. korupsi. Gitu. Betul. Mhm, mhm. Iya, dan sekarang misalnya nih mulai bergulir lagi nih Mas Ersu yang lumayan seru dan mendapatkan banyak perhatian dari pengamat, dari akademisi, ya penyunatan eh, MBG makan bergizi gratis dari Nah, 10.000 itu saya menjadi baca gimana 10.000 karena yang itu diubah PK itu. ya dibantah kan oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang kata dia memang itu Mhm, indeksnya nasional. berbeda-beda. Katanya satu daerah angka 8.000 itu udah cukup kata dia gitu. Itu saya bingung mana yang benar gitu karena apalagi kemudian Ramadan ini wacananya makanannya bukan makanan olahan ya bukan makanan yang dimasak tapi makanan olahan yang itu Mhm. katanya juga kerjasama dengan perusahaan besar gitu nanti ya monopoli lagi gitu. Ini kita sebenarnya sudah sejak awal mencurigai setiap kali ada gini-gini ini pasti akan ada Mhm. moral hazardnya di situ. Iya, iya, betul. Dan ini laporannya kan langsung ke KPK ya. Mm-mm. Belum diungkap siapa pihak yang melaporkan, tapi ini terjadi di daerah, artinya di beberapa daerah itu indikasinya disunat. Jadi uang yang mengalir itu hanya 8.000 dari 10.000. Padahal dulu kan pernah awal-awal sekali kita tahu dijanjikan 25.000, kemudian 20.000, kemudian 15.000, turun lagi menjadi 10.000. Ini mau jadi apa kalau seandainya makanan ternyata hanya tinggal 8.000. 8.000 itu belum untuk membayar tenaganya, belum untuk transportasinya, belum dan sebagainya, Kemasannya Mbak, alasan-alasan yang bisa kemasannya ini jangan-jangan dimasukkan. dibagi cuma kemasan doang tuh nanti. Betul. Jadi mengerikan sekali ya kalau hal ini memang betul terjadi karena kalau menurut Hasan Asbi dari istana gitu koordinator juru bicara lah bisa dikatakan Siapa yang begitu ngomong Mbak? dari Hasan Nasbi Aduh kalau dan istana ini yang sudah ngomong eh, eh, berkali-kali. oke tetap aja kita kita kutipkan tapi jangan jadi pegangan deh gitu ya.
Hmm. Iya betul. Dia ini adalah kepala kantor komunikasi presiden lah, gitu ya, kepresidenan. Tapi dia mengatakan bahwa ini masih belum terverifikasi. Iya, memang betul karena belum dilakukan penyidikan, begitu kan, belum dilakukan, belum ditelusuri secara jelas. Tapi ini laporan sudah masuk ke KPK, yang arti bahkan KPK menyampaikannya kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam pertemuan mereka, begitu. Ini kan secara rutin sepertinya Dadan ini menemui KPK terus karena mungkin khawatir ya eh, eh, menjadi bahan target lah ini BGN ini karena uang yang dikelola itu demikian besar dan kemudian juga masih merupakan sesuatu badan yang baru, sangat-sangat baru yang rentan sekali untuk diselewengkan oleh mereka yang menjalankan makan bergizi gratis ini gitu. Jadi sering berkonsultasi. Nah, dalam konsultasinya yang terakhir dengan KPK itu ternyata KPK mengungkapkan demikian. Tapi ini masih preventif, kata KPK, karena laporan ini sudah masuk dan sebagai peringatan supaya dia membenahi mungkin jalur distribusinya, bawahannya apa dan sebagainya. Tapi yang kemudian bergulir ini pengamat sudah kan ini sudah diprediksi Mas Irsu pasti akan ada korupsi untuk dana sebesar ini dan masih sesuatu program yang baru dilaksanakan masih newborn gitu program yang sangat-sangat baru yang semuanya masih mencari jalan. Jadi banyak sekali nanti kemudian alasan di bawah, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini disunat, kenapa ini dipotong dan sebagainya, kenapa makanan ini, makanan itu. Padahal kita tahu belum lama kita membicarakan soal makanan, soal dari daya tahan makanan misalnya ya. Eh, itu aja sampai sekarang itu masih terus bergulir, Mas Hersu. Di Kupang itu masih ada keluhan dari murid SD di sana itu yang mengatakan bahwa hampir tiap hari makanannya itu basi. Hampir tiap hari makanannya basi. Jadi ada misalnya buahnya itu busuk. Kemudian sayurannya itu hambar, hambar karena memang sudah basi, sudah masam begitu. Begitu juga dengan nasi dan sebagainya. Begitu. Belum ada temuan ada ayam mentah ya di daerah lain gitu. Kalau yang di Kupang ini dikatakan itu hampir setiap hari dan itu divalidasi oleh pengurus sekolah juga gitu. Memang keadaannya seperti itu sehingga akhirnya murid-murid ini tidak mau makan, ada yang hanya makan sedikit sedikit kemudian ditinggalkan, ada yang sudah memang kapok tidak mau menyentuh makanannya sama sekali dikatakan begitu. Hmm. Jadi selain soal gizinya seharusnya masih apa anak-anak ini kan malah justru mendapatkan gizi, bukan malah mendapatkan sesuatu yang bisa meracuni mereka begitu kan kalau sesuatu yang basi. Itu belum selesai sudah sekarang soal manusianya yang mengelola ini begitu. Jadi ini PR-nya memang berat sekali ya program dari Pak Prabowo ini. Sekarang KPK sudah didesak untuk menelusuri dan juga menyelidiki soal ini. Bahkan pengamat sudah mengatakan harus diperiksa itu kepala BGN-nya, Badan Gizi Ya, Nasionalnya, dan juga orang yang terlibat. ini otak kalau otaknya rusak ya, otak bajingan koruptor gitu, itu duit segitu pun mereka masih bisa mikirin ya untuk melakukan korupsi Iya, itu ya. Memang iya. angkanya Mhm. katakanlah 10.000 itu, tapi kan kalau volumenya gede juga jadi duit gede juga. Tapi buat kita, Uh, kita lihat iya. mungkin Mhm. mau diapain ini barang gitu loh. Ini, Mhm. Mhm. ini jadi jauh lebih serius dari itu tadi adalah soal ini ya Mbak Aki ya, mentalitas bangsanya yang memang rusak, yang udah korup mulai dari tingkat pejabat sampai rakyatnya semua rusak gitu tuh ya. Makanya kemudian akhirnya politisi-politisi petualang model Pak Jokowi itu ya bisa memainkan seperti ini kan gitu karena dia tahu bahwa bangsa ini bangsa yang korup, jadi dengan disogok dengan bansos dengan apa itu udah gampang mereka langsung menyerahkan hak suaranya dan itu berarti menyatakan kedaulatan dia kan gitu. Mhm. Iya, betul. Dan apa korporasi-korporasi yang berusaha masuk ke dalam memasukkan makanannya ke dalam komponen makan bergizi gratis ini kan saya bisa membayangkan itu perang di antara mereka gimana supaya dapat proyek ini begitu Mas Irsu kan. Belum proyek para relawan. Ini sebetulnya relawan banyak loh Mas Irsu, cuman tidak terlihat saja begitu. Tapi kita sudah tahu nih kalau media tahulah siapa ini relawan siapa yang dapat jatah untuk melakukan ini begitu. Nah, ini dari sekarang yang sedang ramai adalah faktor soal makanan atau produk dari Mayora ya. Ini salah satu produsen Makanan makanan kemasan yang ya. besar gitu, Hmm. yang besar di Indonesia. Karena memang selama bulan Ramadan ini menu makan gratis itu kan komposisinya berubah ya. Jadi makanan-makanan kering supaya tidak basi, tidak busuk sehingga bisa dibawa pulang oleh murid-murid
yang pulangnya siang atau bahkan sore hari. Jadi berdasarkan ini yang beredar begitu Mas Irsu, antara lain itu ada susu kemasan begitu ya. Ya, terus kemudian ada telur rebus begitu, biji kurma, kemudian ada buah begitu, dan juga makanan dari Mayora ini yang berupa kue begitu ya, seperti Energen dan juga biskuit Roma kelapa yang kita tahu sering diiklankan lah ini di televisi. Jadi ini yang juga dipertanyakan. Ini yang dibuat oleh UMKM mana gitu. Jadi kalau misalnya terus kemudian selisihnya lebih banyak yang mana begitu. Misalnya kalau biji kurma itu dibeli begitu ya dari sebuah UMKM juga yang menjadi distributor atau menjadi penyedia agen apa dan sebagainya. Kita bisa bayangkan buah ini mungkin didatangkan dari pasar setempat apa dan sebagainya. Kemudian telur ini direbus oleh ibu-ibu atau oleh UMKM setempat begitu. Tapi yang lainnya ini yang berupa biskuit gitu ya, berupa minuman gitu seperti Energen dan eh, biskuit tadi, salah satunya biskuit Roma Kelapa itu ya memang itu yang dipertanyakan karena tadinya inginnya kan untuk memberdayakan UMKM gitu, sebesar-besarnya untuk UMKM Ya. dan tidak akan menggandeng korporasi untuk hal yang seperti ini begitu. Tapi kalau seandainya korporasi udah masuk kan menu untuk makan bergizi gratis ini untuk satu dapur yang besar itu saja sekitar 3.000 sampai 3.500 kan Mas Hersу. Jadi ya lumayan banget. Apalagi kalau pegang di daerah lain juga di dapur yang lain gitu. Kan saling berdekatan ya kalau antar kabupaten. Ini Ya, yang ya. dipertanyakan. Ya, ya, ya. Tapi saya kok saya benar-benar mau ingin otak kita mungkin bukan otak dagang dan juga bukan otak koruptor gitu ya. Jadi dia dengan angka 10.000 itu kan saya nggak tahu harga biskuit itu berapa. Mungkin bukannya sampai 10.000 dan satu biskuit itu kan dia berarti cukup cuma satu itu nggak mungkin ada susu dan biskuit dong. Apalagi telur. Iya, iya, mungkin itu bukan dalam satu paket Mas Irsu, jadi Hmm, bergantian. Jadi antara lain gantian ada, ya. iya Ya, ya. bergantian antara susu kemasan, kemudian ditambah biskuit, ditambah buah. Yang berikutnya apa-apa, jadi bergantian. Tapi antara lain menunya adalah itu, karena itu yang kering dan nggak basi gitu ya sampai sore gitu. Ya, prihatin ya. Ini kita kemudian kan berpetualang kan pikiran kita untuk satu korporasi saja, apalagi kalau dipakai terus-menerus gitu satu pabrik ini ya, itu kira-kira yang ngegolkan siapa dan dapat fee berapa. Itu kan yang kemudian dipikirkan oleh orang-orang gitu. Hmm, ya, ya, ya. Oke, bagi kita kawal terus ya soal makan bergizi. Saya sebenarnya makan bergizi gratis itu udah jadi label saya soalnya yang makan bergizinya itu sebenarnya makan gratis lah ini sekarang ya. Makan kita nggak bisa membayangkan Betul. asupannya seperti apa, nutrisi seperti apa dengan satuan harga sekitar 10.000 itu. Walaupun saya membaca menurut Kepala Badan Gizi Nasional itu katanya itu bukan korupsi, memang ada penyesuaian di satu daerah, satuannya itu berbeda-beda satu daerah yang lainnya, bahkan ada yang standar katanya dengan 8.000 itu udah sangat cukup katanya begitu. Saya percaya sih 8.000 cukup misalnya di Papua, tapi kalau dibeliin ubi itu, ubi yang sana gede-gede gitu ya itu cukup ya, atau ikan yang dan nelayan di sana misalnya. Tapi kalau kemudian itu dari distributor makanan-makanan gede kan itu ada biaya transportasinya dan sebagainya, dan ya duitnya habis untuk biaya transportasi kalau seperti itu. Makanya di Papua kemudian Iya, kalau di pelajarnya Papua nuntut malah ya, ya, nuntut minta betul. sekolah gratis saja daripada makan bergizi gratis gitu, karena mereka Mm-mm. merasa bisa mencukupi sendiri Iya. kok. Gitu. Ya. Betul, betul. Karena kan indeks kemalahan di sana tuh tinggi sekali di Papua ya. Kalau seandainya mau makan yang beraneka seperti itu, karena transportasinya, distribusinya saja sudah mahal. Sehingga yang murah apa? Misalnya yang murah seperti ubi, terus umbi-umbian lah di sana begitu. Ya itu sudah setiap hari disajikan di dalam keluarga mereka. Orang tua mereka juga sudah menyajikan itu karena menjadi salah satu makanan pokok di sana gitu. Ya. Jadi makanya kalau yang disajikan ya itu yang mendingan mereka memilih untuk pendidikan gratis lah dan itu sesuatu yang sangat cerdas ini orang-orang Papua untuk Iya. meminta hal itu. Dan kemudian itu tadi loh Mas Hersu, kalau seandainya memang ada penyunatan disunat ya biayanya dari 10.000 menjadi 8.000, kenapa tidak transparan? Kenapa tidak diberitahukan selama ini? Jadi kan kesannya itu hanya ngeles saja Yes. bahwa memang kalau menurut Dadan Hindayana kan eh,
harga berbeda-beda di tiap daerah. Jadi Hmm. sehingga untuk menu yang sama di sini cukup 8.000, sementara di tempat lain itu 10.000. Tapi nanti itu akan dikompensasikan, akan disimpan, dikompensasikan ke eh, eh, menu berikutnya, begitu Ah, kan? mana bisa nggak ada cerita. Itu bagaimana perhitungannya begitu. Hmm. Hmm. Apalagi ini dilakukan secara sekarang sudah ratusan ribu ya, apa namanya, makan bergizi gratis ini kabarnya, atau berapa puluh ribu gitu kan, berkembang terus begitu. Hmm. Bagaimana pengawasannya itu sulit, hal yang seperti itu di RT saja misalnya kita terapkan di RT gitu susah, apalagi ini secara nasional. Yes. Oke, kita pindah ke topik berikutnya, kita ngomongin apa ya? Soal demo CPNS yang mereka katanya mau Iya, ya. melakukan demo besar-besaran ya, calon pegawai negeri sipil yang kemudian ditunda pengangkatannya itu. Betul, betul. Jadi selain di Jakarta, Jakarta ini kan flyernya kita sudah dapat sejak beberapa hari yang lalu Iya. ya. Bahkan mereka mengatakan akan melakukan demo itu di 3 lokasi, yaitu di Patung Kuda seperti biasa di depan Istana Merdeka, kemudian di DPR, di depan DPR MPR, dan kemudian satu lagi di kantor Kemenpan RB. Hmm. Begitu. Tapi kayaknya sih yang dijaga oleh polisi begitu lebih ke eh, Istana Merdeka di Patung Kuda dan kemudian juga di DPR. Karena pembicaraan soal ini keputusannya kemarin oleh Kemenpan RB dan juga oleh DPR, sepertinya lebih lebih demo itu lebih ditujukan kepada DPR begitu Mas Irsu. Apalagi DPR sekarang memang mengatakan ini masih berproses. Mereka pun pimpinan dari Komisi 2 mengatakan bahwa kalau bisa begitu ya, kalau bisa ini di yang tadinya ditunda itu hanya maksimal itu Oktober begitu Mas Yesu. Artinya ada Hmm. kemungkinan itu berlaku pengangkatan CPNS dan juga PPPK gitu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini itu dilakukan Juni, Juli, Agustus begitu. Tapi kan ini belum diputuskan, bahkan ada rapat koordinasi ya antara BKN, Badan Kepegawaian Negara, dengan apa pihak-pihak terkait begitu. Itu kalau kita lihat di YouTube nggak bisa dikomenin Mas Hersu. Jadi mereka kan ini menyerbu ini kira-kira apa nih rapat ini begitu. Ada eh, kepala Dirjen Dukcapil yang dulu siapa namanya, Zudan, Pak Zudan ya Mas Hersu ya. Zudan Arif ya, Sekarang menjadi sekarang kepala BKN ya, kan dia kan? Zudan. Dia Hmm. kepala BKN, ya betul. Dia menjadi salah satu pembicara itu. Tapi memang kita tidak bisa komen di situ. Karena kalau komen, ini sudah luar biasa sekali. Karena akun dari Kemenpan RB saja sudah diserbu ribuan tuh Hmm. Hmm. nggak Hmm. ada berhentinya Hmm. 24 jam itu. Hmm. Luar biasa sekali karena memang ini zolim begitu Mas Irsu. Begitu juga di X, di Instagram itu postingan tentang hal ini dan juga seruan untuk berdemo itu tidak ada hentinya. Jadi memang ini situasi ya, situasi yang sangat menyedihkan sekali. Kalau saya membaca mereka masing-masing bertestimoni mengatakan bahwa istri saya sedang hamil, sebentar lagi melahirkan, misalnya seperti itu. Ada juga apa namanya, selain istrinya hamil juga sudah punya anak gitu. Jadi ini on the way punya anak yang kedua gitu. Ada yang anaknya sudah mau sekolah begitu, akan mendaftarkan sekolah pertengahan tahun ini yang membutuhkan biaya. Nah, yang hamil itu tadi memang bisa pakai BPJS. Tapi yang selanjutnya sesudahnya untuk menghidupi bayi kami, untuk memperpanjang kontrakan rumah apa dan sebagainya, masih kredit motor gitu, itu bagaimana gitu. Bagaimana sementara mereka tidak ada persiapan gitu selama ini bekerja hanya untuk kehidupan sehari-hari, tidak punya tabungan yang lebih. Iya, jadi bahkan ada yang mengeluhkan ini seorang CPNS putri ya, dan dia mengatakan bahwa orang tuanya, bapaknya sudah tidak ada, sehingga dia hanya bersama dengan ibunya yang sudah sepuh, perlu perawatan kesehatan juga, dan tidak ada tabungan. Ini bagaimana akan hidup selama 6 bulan sampai dengan 7 bulan ke depan. Belum lagi yang PPPK ini Mas Hersu. Mereka ini juga PPPK-nya apa singkatannya Mbak? Pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ini kontrak Jadi lah sebenarnya ya. iya kontrak biasanya sekitar 2 tahun sih Mas Hersu ini Hmm. mereka ini. Tapi kan bisa nanti nextnya bisa lagi ada kemungkinan diperpanjang dan sebagainya. Tapi Ah, ah. selama 2 tahun dalam situasi yang seperti ini di mana PHK ada di mana-mana itu Hmm. udah lumayan sekali begitu kan. Hmm. Dan mereka ini baru akan kalau berdasarkan keputusan kemarin dengan DPR ya, yang PPPK lebih parah lagi karena baru akan diangkat pada tanggal
1 Maret 2026. Jadi bayangkan dites pada tahun 2024 baru diangkat 2 tahun kemudian pada tahun 2026. Ini kan zolim banget gitu dan baru diketahui keputusan ini hanya 1 bulan sebelum mereka dijanjikan untuk diangkat. Itu yang menjadi masalah karena di banyak tempat itu ada yang mensyaratkan 1 bulan sebelumnya itu harus sudah notice ya harus sudah apa memberikan surat pengunduran diri, harus sudah sounding begitu. Ada yang malah saya dulu pernah bekerja itu tidak hanya 1 bulan. Kalau seandainya dalam 1 bulan belum mendapatkan pengganti person gitu yang menggantikan posisi kita, maka bisa diperpanjang gitu dan itu memang ada dalam klausul perjanjian dan sebagainya. Belum lagi yang mereka yang memang sudah dipecat begitu Mas Hersu, malahan dipecat karena ketahuan ikut tes PNS dan PPPK ini tadi. Jadi banyak sekali karena memang mereka sudah berusia lumayan ya, bukan bukan fresh graduate yang Ya, benar-benar fresh. Banyak yang di atas usia sudah 30 ya di 20, atasnya ya. 30. Hmm. Iya, kan maksimal 35 tahun ya kalau tidak salah. Jadi ya wajar kalau anaknya sudah ada yang masuk TK, masuk SD apa dan sebagainya sehingga membutuhkan biaya besar dan sudah mencicil rumah, mencicil motor, ada yang bahkan mencicil mobil second apa dan sebagainya. Jadi keluhannya tuh beragam sekali deh dan kita miris kalau seandainya kita mendengarkan itu. Nah, wajar kalau kemudian selain saya pikir seruan ini hanya nasional, jadi demo hanya ada di Jakarta saja, tapi ternyata pagi-pagi sudah ada notif tuh bahwa ternyata demo di Lombok ini malah lebih duluan di apa namanya di NTB di Lombok. Jadi ribuan sana mereka dan kemudian melakukan long march, mereka berdemo. Ini sedih banget ya lihat situasi ini karena apalagi kita tahu Lombok itu kan ya salah satu daerah yang dengan apa UMR rendah dan kemudian penghasil NTB, NTT ini kan salah satu penghasil pahlawan devisa kan Mas Hersu banyak sekali yang diambil dari sana yaitu karena kemelaratan kemiskinan itu tadi sehingga mereka ini bisa jadi salah satu pegawai negeri yang pertama begitu di dalam keluarganya apa dan sebagainya sehingga memberikan harapan yang tinggi kepada keluarga tapi dengan diundur ini ya apa yang harus mereka kerjakan gitu selama masa 6 bulan sampai dengan 1 tahun ini. Begitu juga di Kendari juga ada demo dan kemudian ada bakar ban apa dan sebagainya. Begitu. Saya rasa ini kalau melihat situasinya bisa jadi akan diikuti oleh demo-demo di tempat lainnya. Gitu. Ya. Kami akan mengawal apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi. Negara tidak boleh meminum keringat rakyatnya. Negara tidak boleh memakan tulang rakyatnya. Negara tidak boleh menghisap darah rakyatnya. Negara harus mensejahterakan rakyatnya. Mohon izin Ibu Ketua DPRD, kami minta izin waktunya silakan berdiri saja di sana untuk beberapa satu atau 2 jam. Biar Ibu Ketua DPRD merasakan bagaimana sakitnya kami di sini. Oke? Berikan kami kesempatan meluangkan suara hati kita yang mewakili 4. Menyampaikan pernyataan terkait penolakan kita, yakni menolak dengan tegas kesepakatan yang dibuat oleh Menpan RB bersama Wakil Komisi 2. Oke, lagi ngomongin apa lagi kita ya? Oh iya iya, itu ternyata Anies Baswedan itu sekarang kalau kemarin kan sempat turun ya anunya ya kelihatannya ya pemberitaan-pemberitaan Anies ini sekarang dia lagi hype lagi ya dan kelihatannya masih tetap jadi magnet ya. Ini terutama kalau kita soroti di
ceramah Ramadan ya. Kalau di UGM tuh di Masjid UGM namanya Ramadan Public Lecture gitu. Yang terus yang terakhir kemarin ceramah Ramadan di ITB. Di situ Mm-mm. kelihatan sekali Anies Majid menjadi magnet. Tapi yang betul dicatat juga nih para pendukung Anies nih, jangan terlalu terlena ya karena memang ini kalangan ini komunitasnya Anies kalau di perguruan-perguruan tinggi seperti itu ya. Padahal kalau kita kan rata-rata yang disebut manusia rata 58% itu kan SDM rendah kebanyakan. Jadi kalau ini caran aja kalau mau mau nyalon presiden harus mulai kayak Gibran tuh yang kerjanya ngebusukan kemana-mana walaupun ketemu emak-emak yang disuruh diajak ngasih bantuan malah bilang males. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat komposisi apa komposisi apa penduduk kita begitu ya, yang lulusan S1 itu hanya sekitar 11 sampai 12% dan kemudian ditambah S2 dan S3 itu berapa? Saya lupa ya. Jadi sekitar 2% lah begitu. Sementara kalau di luar negeri itu sudah belasan persen, bahkan lebih tinggi lagi kalau yang di Eropa begitu. Jadi itu kalau ditambahkan saja cuman berapa ya Mas Ersu? Mungkin ini ditambah lagi dengan yang anak-anak Gen Z begitu ya, yang masih SMA atau D3, yang usianya masih muda begitu. Terdidik semua tapi itu pokoknya itu komunitas terdidik lah ya. Iya, itu komunitas terdidik karena sebagian besar dari penduduk kita itu kan masih yaitu yang dikatakan SDM rendah Hmm. sampai dengan SD dan SMP begitu dan ditambah 60% 30. itu Mbak, 60% lebih itu. Iya, Mbak. kalau ditambah-tambahkan itu segitu karena ditambah dengan apa? SD aja ada yang DO. Jadi Mm-mm. memang nggak punya ijazah SD, Ya, bahkan jadi ada yang yang memang tidak tidak punya sekolah sama ijazah sekali. ya, tidak punya Ya, ijazah, lulusan SD dan lulusan SMP itu 60% lebih Mbak betul. gitu. 60% lebih begitu. Mm-mm. Nah, jadi ya wajar kalau ya memang ini Anies dengan apa ya, dengan profilnya dia akan dielulukan dia datang ke sekolah sebelum ini kan di pesantren juga ya, di Oh, pesantren Gontor. Gontor di Iya di Ponorogo. Gontor. Di Gontor itu kan juga seru banget gitu. Mm-mm. Ya, dielu-elukan seperti itu. Ya karena mereka anak-anak sekolah, mereka Mm-mm. perpustakaan di Gontor itu lengkap sekali. Mereka Mm-mm. anak-anak yang senang baca begitu. Mm-mm. Yang apa ya baca Quran, ya baca eh, apa baca kitab gitu, baca Mm-mm. juga sejarah apa dan kan mereka ada pelajaran sejarah Islam. Kalau sejarah negara lain saja dipelajari apalagi sejarah kita Ya, begitu. Dan memang tapi ada ketentuan keharusan gitu. jangan salah, makanya mayoritas itu yang lebih kompatibel ya dengan Gibran, gitu, yang pelongok ke sana sini itu yang lebih cocok. Apalagi kemudian kita tahu kan Pak Jokowi ini terus gerilya ya Mbak Agi ya. Kalau kita lihat kemarin, misalnya habis retreat aja itu kan banyak sekali kepala-kepala daerah yang kemudian sowan ke Pak Jokowi. Nah, Mhm. bayangkan kalau nanti kalau sebelumnya udah banyak lebih banyak yang sowan kepada Pak Jokowi yang di endorse aja berapa waktu itu kemarin Pak Jokowi lupa saya pernah disebut pokoknya puluhan atau ratusan Ya, gitu ya kepala daerah yang di endorse oleh Pak betul betul. Jokowi. Itu 60 atau 80 ya ya bupati itu, dan wali kota seperti itulah yang nah, dan sowan itu gitu. nanti pasti akan jaringan Pak Jokowi semua karena saya kira mereka pasti tidak hanya di endorse cuma di endorse doang itu pasti dibantu dengan pengerahan aparatur hukum aparat penegak hukum misalnya ya Betul. terutama yang disebut Mhm. sebagai parco kemudian juga sangat mungkin juga dengan finansialnya Mbak Agi di daerah tertentu yang Betul. dianggap potensial oleh Pak Mhm. Jokowi jadi infrastruktur Pak Jokowi itu masih terus sangat siap jadi ini bukan hanya ancaman buat kalau buat Anies gitu jangan terlena juga pendukungnya Anies melihat di ITB di UGM wah Anies keren enggak itu kecil dibandingin dengan masyarakat kita yang SDM rendah itu yang hanya lulus maksimal SMP tadi itu ditambah lagi dengan infrastruktur kekuasaannya Pak Jokowi yang masih terus bergerak terus Pak Prabowo aja pasti ngeri-ngeri sedap itu ngadepin Pak Jokowi ini apalagi Anies kan gitu. Mhm. Iya, iya, betul. Karena untuk S1, S2, S3 ini hanya gelar saja. Ya. Mereka jumlah suaranya tetap satu. Sama dengan mereka yang tidak sekolah sama sekali, yang bahkan tidak tahu ini siapa, Iya. ya tahu bahkan ketika Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin saja ditanya wakil presiden siapa juga mereka nggak tahu, begitu kan? Mm-mm. Hanya dengar nama Jokowi saja, begitu. Bahkan Mm-mm. ada tempat yang ketika dikunjungi Pak Jokowi setelah lengser pun belum tahu kalau presidennya ganti. Jadi mereka betul-betul fokusnya ke bansos saja gitu. Jadi Mm-mm. bansos begini terus kemudian
memilih siapa itu berdasarkan arahan dari kepala desanya. Jadi kepala Iya. desa yang mengarahkan, pokoknya coblos yang ini gitu. Ya Dan sudah kepala itu. desanya kemudian dari Sandra karena korupsi bantuan desa. Itu. Jadi kalau saya ngomong begini itu bukan meremehkan Anies, bukan meremehkan potensinya, tapi mengingatkan jangan terlena dengan situasi semacam ini dan euforia. Nah, mesti baca sekarang ini peta demografis kita gitu ya seperti apa. Itu yang nanti akan menentukan karena ya itulah demokrasi memang ya kan disebutkan bahwa demokrasi itu dalam sebuah masyarakat yang belum mature demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri gitu. Jadi Mhm. Indonesia realitasnya mesti kita akui jujur belum siap untuk berdemokrasi itu dari sisi level pendidikan karena demokrasi itu adalah sebenarnya cocok sekali untuk masyarakat yang dengan tingkat pendidikan Iya, yang cukup pendidikan tinggi gitu. tinggi. Iya, kalau Mhm. kayak di Indonesia asal bansos saja atau kemudian siapapun yang dikatakan oleh kepala desa atau Pak Lurah gitu, mereka ikut Mhm. semua berat situasi ini dan itu Indonesia makin gelap. Saya cuma mengingatkan aja, jangan terlalu meremehkan Gibran dan dia itu bisa jadi presiden berikutnya dan saya nggak membayangkan juga gitu anak-anak kita yang sekolah pinter-pinter itu kemudian betapa frustrasinya dia kalau lihat Indonesia dipimpin oleh orang seperti itu gitu gimana mereka nggak kabur aja gitu. Iya, jangankan itu ya, sebuah program besar untuk 2029 yang saya rasa ya selama 5 tahun ini Gibran itu adalah untuk terus-terus menerus memperbaiki elektabilitas dan supaya popularitas gitu selalu berada di atas. Nah, itu untuk program besarnya. Sedangkan yang sekarang sedang bergolak selama 1 pekan terakhir ini saja, itu buzzer sudah langsung bekerja, Mas Hersu. Yang Jadi mana nih? bagaimana yang untuk apa demo menolak TMT itu. Jadi Hmm. yang penundaan CPNS, pengangkatan CPNS dan juga P3K ini Hmm. buzzer sudah bekerja Mas Hersu. Seperti buzzer-buzzer pemerintah yang pro pemerintah. Jadi misalnya mereka itu ya narasinya seperti ini. Menghormati kebijakan baru dengan dukungan kuat masyarakat pada jadwal CPNS dan PPPK begitu. Jadwal baru ini adalah berdasarkan keputusan dari Kemenpan RB untuk penundaan. Hmm. Jadi Kan? sebenarnya ini tandanya nih ya mereka mulai kerja walaupun tuh sebenarnya narasinya Iya. nggak cerdas banget ya. Narasinya hampir sama semua Mas Hmm. Hersu. Jadi dengan kata-kata yang baku, kata-kata yang kita tahu memang sudah dipersiapkan. Hmm. Mereka tinggal upload saja. Dan yang lainnya misalnya begini. Mantap betul. Warga mendukung penuh penyesuaian jadwal CPNS dan PPPK. Jalan terus. Ini apa kan Katakan narasinya mana? kosong begitu ya. Kemudian gini. Harapan baru, seluruh masyarakat dukung jadwal CPNS dan PPPK yang lebih tepat. Apa maksudnya tepat? Apa bedanya antara Oktober dengan Maret atau April tahun ini gitu dengan kemudian Maret tahun depan gitu. Enggak ada narasi yang cerdas di situ begitu. Kompak dukung pemerintah dalam penyesuaian jadwal CPNS. Semangat buat semua pejuang abdi negara Indonesia. Jadi kata-kata seperti itu bikin orang muak kan. Dan kita tahu ini orang tidak mungkin men-tweet kalau tidak dibayar. Iya, 400 perak ya, atau udah naik sekarang tarifnya, Pak? Hmm. Iya, kalau kayak ini apa namanya, yang memiliki pengikut gitu ya, waktu itu pernah di-spill Hmm. oleh netizen gitu 400.000 Mas Hersu, Hmm. 400.000 itu bukan 400 perak Oh, gitu. 400.000. 400.000, makanya Hmm. terus kemudian ada kan yang tadinya aktivis tapi kemudian diwawancara begitu ya di podcast di apa dan kemudian melakukan pembelaan itu betul-betul dirujak. Ya Hmm. kalau sekedar cuitan saja 400.000 untuk influencer ya, kategori influencer bukan buzzer. Kalau sekali cuitan saja 400.000, apalagi kalau sampai diundang ke podcast dan kemudian bisa Hmm. cuap-cuap seperti itu, begitu pasti Hmm. lebih banyak. Ya itulah Enggak. fenomena Oh iya 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 yang iya. dibawa oleh Jokowi begitu selama 10 tahun dia menjabat itu ya dengan menggunakan cara salah satunya cara-cara seperti ini. Iya 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 kemarin juga sempat saya lihat video viral, saya baru tak ngeh kan ini. Loh, orang ini kelihatannya sering bener tampil di video di bukan video podcast, di bahkan di talkshow di televisi membela pagar laut kemarin membela aguan di pagar laut itu kan videonya beredar yang di situ yang sedang bangun masjid itu ya. Dan orangnya itu dan kemudian oh rupanya koneksinya ke situ dan dia munduk kalau orang Jawa bilang tuh munduk-munduk apa ya membungkuk-bungkuk kepada Aguan Iya, ya ada videonya kan beredar luas itu bagi ya betul, saya betul ada orang-orang seperti ini gitu ya dan kemudian dia mengatasnamakan Gus mengatasnamakan Durian. ya Gus Durian saya kira ini
Ini apa siapa siapa yang ngurus bukan anu ya ya ini ya Alisa Wahid ya kalau Gus Durian ini yang Iya, mesti. betul. Tapi masa Gus Durian dijual murah seperti itu? Aduh, Jelas bukan Mas Ersu, jelas bukan itu. iya. Dan ini adalah kelompok yang kemarin soal apa? Mereka ngomongin soal Habib, keturunan Nabi, eh, Oh, kemudian geng dan itu ya, sebagainya. geng anti nasab Yang ya ini itu ya. Ya. betul Hmm. untuk membenturkan satu sama lain. Mm-mm. Bahkan ketika itu Roma Irama sempat keras juga kan Mm. membela ini kok begini. Yang banyak yang tidak paham bahwa ini adalah permainan intelijen. Mereka saling Ya. dibenturkan supaya berfokus di situ sehingga tidak fokus untuk melihat kondisi negara, berbagai Mm. kebusukan, Iya, kita korupsi tahu lah dan memang ada orang yang ngaku-ngaku Habib yang nggak jelas gitu, tahu kita, gitu tuh mesti ya dipisahkan betul. mana. Sebenarnya jangan kalau mudah sebenarnya melihat Habib, jangan hanya sekedar dilihat gelar Habibnya, tapi bagaimana perilakunya, bagaimana ajarannya dan sebagainya gitu. Ya kalau yang nggak Habib yang nama malu pakai Habib kalau ngaco-ngaco ya mesti kita tolak juga gitu ya, bagi tapi bahwa Betul. menghormati keturunan para apa nabi terutama Nabi Muhammad itu memang diajarkan di dalam Islam. Jadi kita harus Mhm. menghormati itu karena bagaimanapun mereka itu punya jasa besar masuknya Islam di Indonesia. Kalau bukan mereka Indonesia. yang membawa, ya Mbak Agi, Mhm. ini kan kita mungkin tidak akan bertemu dengan agama Islam itu. Jadi kita tetap harus menghormati itu dengan memilah-milah lagi gitu mana Betul. yang ajarannya enggak. Nah, walaupun namanya Habib, kalau kelakuannya enggak jelas ya jangan dihormati lah gitu. Tapi kemudian kita menafikan semua bahwa seolah-olah semua Habib itu kemudian apa menjual-jual keturunannya gitu ya. Ya menjual keturunan Rasul itu nggak tepat juga kalau kemudian apalagi mau mendinai soal itu. Betul, betul, betul. Kalau di dalam Islam kan kita ada sejarah Islam itu yang dimana pada zaman dahulu untuk Hmm. menyebarkan Islam itu mereka dididik di tanah asalnya di Arab, di Yaman apa dan sebagainya, yang kemudian pada usia tertentu mereka kemudian disebarkan ke seluruh Hmm. dunia, salah satunya ke Indonesia, ke Ya, Asia, ke negara-negara yang lain dengan mereka tidak kembali lagi ke tanahnya. iya, Jadi betul-betul ini sebuah perjuangan yang dimana bahkan mereka pergi dengan apa dengan kapal gitu ya mendarat dimanapun mereka nanti sampai mereka kemudian menikah dengan ya, biasanya ini kan laki-laki yang melakukan ya, ya, penyebaran ya. dengan gadis setempat beranak pinak apa dan sebagainya dan itu terjadi di banyak tempat di Indonesia gitu. Nah itu yang kemudian menjadi awal mula sejarah Ya, ini seperti di mereka yang disebut zuriat, ya, zuriat Betul. dari Nabi Muhammad. Kita saya kira mesti mulai cerdas dalam apa ya bernarasi seperti itu, terutama di media sosial mesti dipilah-pilah karena banyak sekali yang ngaco-ngaco seperti itu. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini bagi ya. Kita ngomongin Oke, selamat berpuasa, selamat menyambut putaran kedua 10 Ramadan mulai esok. Semoga kita tetap diberi kekuatan dan juga keteguhan iman. Saya Hirsutul amin. Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.